Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat istiqamah di atas menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang telah berlalu kita telah menyebutkan di antara sunnah-sunnah yang sering dilupakan atau sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Pada pembahasan yang lewat kita telah menyebutkan 7 di antara sunnah yang dilupakan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa sunnah yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin itu sendiri. Di antara sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin adalah sunnah minta izin masuk ke dalam rumah sebanyak 3 kali. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah ini adalah sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Ketika seseorang ingin minta izin, ingin masuk ke rumah seseorang, namun kadang-kadang dia mengucapkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal seperti ini, apa bimbingan, apa tuntunan dari Nabi kita alaihi salatu wasallam? Karena Nabi kita telah menjelaskan segala sesuatu kepada umatnya, sampai pun dalam masalah perkara yang sangat kecil diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apalagi dalam masalah hal seperti ini, dalam masalah masuk rumah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu kita meminta izin untuk masuk sebanyak 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang adalah al-istidhanu thalathun fa in udhina laka wa illa farji'. Minta izin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebanyak 3 kali. 3 kali kita minta izin, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in udhina laka. Kalau kita diizinkan mengucapkan assalamualaikum, maka falaka, laka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kamu diizinkan untuk masuk ke rumah seseorang tersebut. Wa illa, dan kalau kamu tidak diizinkan untuk masuk, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji', maka pulanglah kamu. Jangan lagi tunggu di rumah tersebut. Mungkin tuan rumahnya atau mungkin orang yang ada dalam rumahnya dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan memiliki masalah atau yang lainnya. Kita tidak tahu. Dan inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Inilah indah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan Islam. Inilah kesempurnaan Islam. Diajarkan etika, diajarkan adab kita bagaimana kita memasuki rumah seseorang tersebut. Tidak boleh kita langsung masuk, minta izin dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qila lakum farji'u fa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dikatakan kepadamu kembalilah, pulanglah kamu, tidak diizinkan kita masuk ke rumah seorang tersebut, farji'u, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pulanglah kamu, huwa azka lakum, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kita tidak diizinkan untuk masuk ke rumah seseorang, jangan kita masuk, pulanglah. Kita disuruh pulang. Mungkin dalam keadaan seperti ini mereka tidak menerima tamu, kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun kita melihat mereka biasa-biasa saja, namun di belakang kita mereka mungkin ada hal-hal yang mereka tidak ingin ketika dalam waktu tersebut seseorang menemuinya atau dia menerima tamu karena mungkin hal-hal yang lainnya. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah
yang harus kita jalankan, yang mesti kita mengamalkannya, karena sudah banyak kaum muslimin yang meninggalkan hal seperti ini. Mungkin kita butuh hajat kepada orang tersebut, kita tunggu mereka sampai pulang, sampai berlarut-larut umpamanya, pergi kita pulang. Setelah itu berapa waktu setelah itu kita kembali lagi untuk minta izin, mungkin boleh seperti ini. Diizinkan masuk, kalau nggak diizinkan silakan pulang. Ma'asyiral musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, adalah sunnah mengibaskan tempat tidur. Ketika kita hendak mau tidur, maka bersihkanlah tempat tidur tersebut. Ini adalah sunnah yang mungkin dilupakan oleh kaum muslimin itu sendiri, karena kita tidak tahu ketika kita meninggalkan tempat tidur kita, mungkin ada makhluk lain yang tidur di tempat kita, jin ataupun yang sejenisnya. Maka kita bersihkan. Banyak hikmah atau faidah dengan kita membersihkan tempat tidur kita. Kemungkinan tempat kita yang kita tinggalkan dalam keadaan kotor umpamanya, dalam keadaan berdebu, dengan kita mengibaskannya atau membersihkannya, maka ini ada membuat kita ketika mau tidur tersebut adalah menghirup udara yang segar. Namun ketika dalam keadaan kotor kita tidur di tempat tersebut, mungkin akan menimbulkan kepada kita penyakit ataupun yang lainnya. Ma'asyiral musyahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza awa ahadukum ila firashih falyakhudh dakhilata izarih falyanfud biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashih fa idza arada an yattaji'a falyattaji' ala shikkihil ayman wal yaqul subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ingin menempati tempat tidurnya, ingin dia tidur kepada tempat tidurnya, apa kata Nabi? Maka peganglah ujung kainnya, lalu kibaskanlah pada tempat tidurnya dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kibaskan dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Karena itu, atau karena ia tidak tahu apa yang telah dia tinggalkan sesudahnya di atas tempat tidur. Karena kita tidak tahu ketika kita beranjak dari tempat tidur kita, kita tidak tahu makhluk apa yang menempati tempat tidur kita. Dan dengan kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ia hendak berbaring, jika kita ingin tidur, maka berbaringlah sebelah kanannya dan ucapkanlah. Berbaring kita dengan sebelah kanan, maka kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maha suci Engkau ya Allah, Rabbku, dengan namamu aku meletakkan lambungku dan dengan namamu aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan jiwaku, maka rahmatilah ia, dan jika Engkau melepaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau memelihara para hambamu yang saleh. Masya Allah, ini adalah luar biasa doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang semuanya mendatangkan faidah, yang semuanya mendatangkan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Dan kalau kita ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta an tanama an ta'tiya bi tarfil izari bi tarfil thawbi liyanfudha bihil firasha wa tusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu ala firasyih." Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peganglah pada ujung sarung atau pada ujung kain, lalu kebutkan pada tempat tidur atau sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak tahu apa yang telah ditinggalkannya sesudahnya di atas tempat tidur. Maka ini adalah petunjuk dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sunnah yang telah dijelaskan atau telah disebutkan atau telah dipraktikkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah yang jarang atau yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah sunnah berdoa ketika memakai pakaian baru.
Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di antara adat kebiasaan kaum muslimin di negeri kita adalah, atau orang-orang kampung kita adalah, ketika mau hari raya mereka membeli pakaian yang bagus, pakaian yang baru, pakaian yang menurut mereka adalah pakaian kehormatan. Maka apa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang tersebut mendapatkan pakaian yang baru? Maka kadang-kadang kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari kaum muslimin ketika mendapatkan pakaian yang baru lupa membaca doa. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak tahu doanya, minimal kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika memakai pakaian yang baru. Maka kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan pakaian yang baru. Maka ada baiknya kita mempelajari atau mendengarkan hal-hal yang bermanfaat tentang bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian baru, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan namanya sorban, gamis atau selendang. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian baru, baju atau yang lainnya, beliau menyebutkan pakaian tersebut. Kemudian beliau mengucapkan doa seperti ini, Allahumma lakal hamda, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma suni'alah. Ini adalah petunjuk, ini adalah doa. Mungkin sebahagian dari kita atau kebanyakan dari kaum muslimin mungkin belum hafal doa ini. Ada baiknya kita mencatat doa ini, yang mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Kita menyebut nama Allah, memanggil nama ya Allah, kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala. Engkau memakaikan aku pakaian. Ini adalah pakaian Allah yang berikan kepada kita. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian tersebut dan kebaikan apa yang terdapat padanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan apa yang terdapat padanya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya kita mengamalkannya, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali pakaian yang kita beli di pasar tadi, ada di situ Allahu a'lam, umpamanya ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita, maka dia letakkan sesuatu yang bisa membuat tubuh kita atau membuat kulit kita infeksi ataupun yang lainnya. Dengan kita membaca doa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa tersebut, maka insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari kain atau dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita memakai pakaian yang baru tersebut. Karena kita tidak tahu, karena ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, maka dengan kita membaca doa tersebut dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam setiap saat. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang ketiga pada poin kali ini, sunnah-sunnah yang selalu dilupakan atau dilalaikan oleh kaum muslimin. Yang keempat adalah sunnah berwuduk sebelum mandi. Nah, ini adalah kebanyakan dari kita meninggalkan ini. Ketika kita sampai di kamar mandi, kita langsung mandi. Ini adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka sebelum kita masuk ke kamar mandi, maka langkahkanlah dengan kaki kiri dengan membaca doa a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca doa tersebut, kemudian kita berwuduk sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza igtasala minal janabati bada'a fa ghasala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildi kullihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari janabah, beliau memulainya mencuci kedua tangannya, kemudian berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Inilah yang menjadi patokan kita.
yang menjadikan kunci bagi kita, yang kita terapkan dalam kehidupan kita sebelum kita mandi, hendaklah kita berwudu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyela-nyela akar-akar rambutnya dengannya, kemudian menuangkan pada kepalanya 3 kali cidukan dengan kedua tangannya, kemudian menguyurkannya pada seluruh kulitnya. Mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berwudu. Dan ini yang kita tiru, dan ini yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan hal yang seperti ini, maka kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan atau yang dilalaikan kebanyakan kaum muslimin adalah sunnah mengeraskan zikir sesudah salat fardu. Bukan berarti kita adalah zikir berjamaah tidak mengeraskan ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, umpamanya kita cakap astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan berarti kita keraskan, bukan berarti kita zikir berjamaah. Memang kita setelah selesai salam maka zikir masing-masing, kemudian kita keraskan sedikit. Yang tadinya kita astagfirullah tidak dengar, maka kita angkatkan sedikit. Ma'asyarul al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah yang selalu dilupakan atau mungkin jarang kita dengar hari ini, dan mungkin kita selalu mendengar orang berzikir dengan suara keras, tapi ini adalah zikir berjamaah. Bukan ini yang kita maksudkan. Tetapi adalah dengan kita berzikir tanpa zikir berjamaah dengan mengeraskan suara zikir tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari bahwa orang-orang mengeraskan zikir sesudah salat terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah terjadi di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengeraskan suara tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, beliau berkata, dianjurkan menjaharkan tasbih, tahmid dan takbir seusai salat. Maka ini adalah salah satu di antara sunnah yang mungkin kita lalai atau kita jarang untuk mempraktekannya. Dengan kita mengetahui hal seperti ini, maka mulailah kita beransur-ansur mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam di antara sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin adalah sunnah tahiyatul masjid. Kadang-kadang kita masuk ke masjid, kita langsung duduk, maka tunggulah sejenak. Maka apa sunnah atau bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika kita masuk masjid? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, maka janganlah dia duduk sebelum dia melaksanakan salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Maka kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Dan kita berharap hal yang seperti itu. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah sunnah Nabi yang terlupakan, sunnah mengadakan sutrah atau pembatas dalam salat. Ketika kita hendak salat umpamanya, salat fardu sendirian di rumah atau di tempat yang lain umpamanya, atau salat sunnah atau yang lainnya adalah sunnah dengan sutrah, dengan ada pembatas di antara kita. Dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha wa la yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilu fa innahu syaitanun." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka menghadaplah ke arah sutrah atau pembatas, dan mendekatlah darinya, mendekatlah kepada pembatas tersebut, dekat jarak kita dengannya. Janganlah ia membiarkan seorang pun lewat di antaranya, yakni antara dia dan sutrah tersebut. Jangan kita biarkan orang lain untuk lewat di hadapan kita ketika kita salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang akan melintasinya, maka hadanglah ia, karena itu adalah syaitan. Jika juga ada orang ingin lewat ketika kita membuat sutra tersebut, maka halangilah orang tersebut. Kalau dia tidak mau dihalangin, maka itu adalah syaitan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuqatilhu, maka halangilah orang tersebut karena yang lewat itu adalah syaitan. Maka inilah petunjuk Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dengan kita membuat sutra tersebut, maka kita orang lain tahu ketika kita sholat, maka dia tidak akan melintas. Kalau seandainya juga melintas, maka ketahuilah, kata kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadanglah orang tersebut. Walaupun hadis ini disebutkan falyuqatilu, maka bunuhlah, bukan itu artinya. Falyuqatilu adalah hadanglah orang tersebut, cegahlah ia supaya dia tidak melewatinya. Kalau juga lewat, maka itu adalah syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu syaitanun, maka itu adalah syaitan. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mengerjakan atau mempraktekkan atau melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita menyebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 buah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menerapkan dalam kehidupan kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.